奥原希望能够调整的这么快也不容易。对，说明他是一个。Hampir di setiap pertandingan cabang olahraga biasanya diwarnai dengan aksi para atlet yang dianggap tidak sopan. Begitu juga di pertandingan bulu tangkis. Bahkan kejadian yang paling tak terduga adalah kejadian aksi baku hantam antar pemain. Selain dianggap tidak sopan, hal ini juga mencoreng citra bulu tangkis yang kita ketahui jauh dari aksi kekerasan. Selain itu, beberapa kejadian tidak sopan lainnya juga sempat mewarnai pertandingan tepok bulu ini. Mau tahu apa saja? Berikut ini adalah 6 kejadian tak sopan yang pernah terjadi di pertandingan bulu tangkis. Baku hantam di lapangan. Aksi baku hantam antar pemain tidak hanya terjadi pada pertandingan olahraga sepak bola. Cabang olahraga bulu tangkis juga pernah memiliki catatan hitam soal kekerasan yang terjadi di dalam lapangan. Kejadian tersebut terjadi di turnamen Yonex Canada Open tahun 2013 yang melibatkan 2 atlet asal Thailand, yaitu Bodin Isara dan Manepong Jongjit. Entah apa yang terjadi di antara mantan partner ini hingga keduanya terlibat perkelahian bak seorang yang kesetanan. Kejadian ini bermula saat keduanya hendak bertukar tempat. Bodin dan Jongjit beradu mata dan gong perkelahian pun pecah. Kedua pemain tampak terlihat adu mulut dan nampak bahwa Bodin yang memulai perkelahian. Hingga pada akhirnya Bodin dan Jongjit terlibat aksi kejar-kejaran. Aksi kejar-kejaran pun berujung dengan pukulan dan tendangan yang dilayangkan oleh Bodin tanpa ampun terhadap Jongjit. Aduh, ngeliatnya aja Mimin udah kebayang sakitnya deh. Walau belum diketahui penyebab keduanya terlibat pertengkaran, namun hal ini sangat disayangkan oleh banyak pihak. Tentunya karena kejadian tersebut dianggap melanggar profesionalisme seorang atlet. Tak tinggal diam, wasit yang memimpin pertandingan pun memberikan sanksi berupa kartu hitam dan didiskualifikasi dari pertandingan serta mendapat sanksi skorsing dari BWF. Apakah kalian menjadi saksi kejadian tersebut saat pertandingan sedang live? Komen di bawah ya. Mengacungkan jari tengah. Kalah dalam sebuah pertandingan adalah hal yang wajar dialami oleh semua atlet. Namun tidak semua atlet bisa berdamai dengan kekalahannya. Seperti yang dialami oleh atlet Chinese Taipei yang satu ini, yaitu Chou Tianchen. Chou Tianchen tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya terhadap permainannya sendiri setelah menjalani laga semifinal di turnamen Chinese Taipei Open 2018 melawan atlet Malaysia, Li Zijia, yang berujung pada kekalahan. Chou harus mengakui keunggulan Li Zijia setelah kalah rubber game dengan skor akhir 22-24. Chou nampak jongkok dan terlihat menyesal. Sedangkan Li terlihat senang bisa mengalahkan unggulan satu sang tuan rumah. Setelah pertandingan selesai, biar nggak slack, kedua pemain pelukan dong. Tapi mari kita saksikan apa yang terjadi saat keduanya pelukan. Coba deh perhatikan tangan Chou. Kalian tahu dong yang mengacung itu jari apa? Yap, benar banget. Dengan raut wajah kecewa, Chou memeluk Li sembari mengacungkan jari tengahnya di balik punggung Li. Ya ampun, koko yang satu ini kalau kalah yang sportif dong. Jangan malah ngacungin jari tengah, kan gak sopan. Kalau kata Ipin, tak baik, tak baik, tak baik. Membanting raket. Setiap orang memiliki cara untuk meluapkan kekesalannya. Begitu juga dengan deretan atlet bulu tangkis berikut ini. Pertama, ada Lin Dan yang saat menghadapi rekan senegaranya Qiao Bin di turnamen China Master 2017, Lin Dan dibuat kesal bukan main. Lin Dan yang kesal akan performanya kemudian membanting raketnya sembari berjalan keluar lapangan. Selain Super Dan, ada juga Zhang Nan, atlet ganda campuran asal China. Zhang Nan tidak berhasil mengembalikan flick service yang dilakukan Kevin Sanjaya. Tidak hanya itu, Zhang Nan juga protes bahwa flick service yang dilakukan Kevin itu adalah fault. Namun wasit tidak menerima protesnya. Alhasil Kevin Sanjaya dan Gracia Poli menang dengan skor akhir 23-21. Setelah pertandingan usai, kedua pasangan ini pun berpelukan. Namun setelah berpelukan, Zhang Nan meluapkan emosinya dengan membanting raketnya ke lapangan hingga patah. Aduh, sayang banget sih. Mending raketnya buat Mimin aja. Mengejek penonton.
Supporter Indonesia memang dikenal sebagai supporter yang mampu menjutkan nyali lawan atlet Indonesia saat bertanding di kandang sendiri. Tak jarang beberapa emosi atlet terpancing dengan sorakan dan gemuruh supporter Indonesia. Seperti yang dialami oleh Mathias Boy dan Karsten Mogensen, atlet asal Denmark. Kejadian tersebut terjadi di turnamen Indonesia Open 2017. Sepanjang pertandingan, seluruh supporter di lapangan mendukung Fajar dan Rian. Sayangnya, pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan pasangan Denmark dengan skor akhir 12-21. Fatalnya, kebahagiaan Boy mengalahkan tuan rumah nampaknya lepas kontrol. Boy merayakan kemenangan dengan menjatuhkan raketnya di lapangan sambil berjoget dan mengangkat kedua tangannya. Boy pun menunjukkan gestur menyuruh supporter diam dan meletakkan jarinya di belakang telinganya, seolah ingin mendengar suara supporter Indonesia yang atletnya telah berhasil dikalahkannya. Aksi ini pun seolah dianggap mengejek oleh para supporter. Alhasil, sosmed Mathias pun dibanjiri komen-komen netizen plus 62. Ya, kalian tahulah macam-macam komennya. Karena kejadian tersebut, Mathias pun geram dan menutup kolom komentarnya. So, menurut kalian gimana? Apakah selebrasi Mathias murni sekedar selebrasi saja? Atau ada unsur mengejek? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Ganti baju di lapangan adalah hal yang lumrah yang dilakukan oleh seluruh atlet bulu tangkis pria. Namun sepertinya untuk atlet wanita agak riuh ya kalau harus ganti baju di lapangan. Kalau ganti bajunya kayak gini sih, agak gimana gitu ya. Kurang sopan kali ya. Tapi ganti baju ala atlet tunggal putri Jepang Nozomi Okuhara malah berhasil mencuri perhatian badminton lovers. Di mana Nozomi mengganti bajunya hanya dalam hitungan detik sembari mendengarkan instruksi pelatih di waktu jeda interval game. Terlihat santai dan tidak terburu-buru, tapi bisa pakai baju baru dalam hitungan detik. Bisa dibilang unik dan amazing. Kalian bisa nggak kayak Nozomi? Coba deh kalian praktekin. Komen di bawah ya kalau kalian bisa.